Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kumpul di tempat yang mulia Majelis Taklim. Kita mengharapkan Allah memberikan kepada kita barakah ilmu, hidayah ilmu insyaallah, dan Allah memberikan rahmat kepada kita orang yang ikhlas insyaallah menuntut ilmu syar'i, dan insyaallah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan pada diri kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kita akan lanjut yaitu kajian kita bulan lalu, yaitu mendulang tauhid pada ayat Al-Kursi belum selesai. Kajian bulan lalu kan itu belum selesai, ayatnya belum selesai kita bahas bersama, dari kita ngacu dari berbagai kitab tafsir. Allah Subhanahu wa taala sudah kita terangkan pada bulan lalu, Allah turunkan yaitu ayat Al-Kursi. Kenapa disebut dengan ayat Al-Kursi? Karena di dalam ayat tersebut terdapat kata kursi. Nanti apa itu kursi akan kita bahas insyaallah. Bulan lalu belum sampai ke ayat kata kursi tersebut. Ya. Allah menurunkan ayat Al-Kursi ini adalah salah satu ayat yang agung, yang azim, mempunyai fadilah yang besar dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 255 dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat Al-Kursi. Apa itu fadilahnya? Memuat makna tauhid. Ayat Al-Kursi itu memuat makna tauhid. Kedua, pengagungan pada Allah Ta'ala. Jadi memuat makna tauhid. Makna tauhid itu adalah hanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Ya. Tauhid adalah Allah satu-satunya yang tempat diminta. Tauhid hanya Allah satu-satunya yang tempat dimohon. Ya. Tidak ada ilah Tuhan, hanya Allah Azza wa Jalla. Kedua, pengagungan pada Allah Ta'ala, karena Allah lah yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Dalam ayat Al-Kursi ini Allah berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya langit dan bumi. Ya, itu milik Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kekuasaan Allah, pengagungan pada Allah Ta'ala. Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Yang ketiga, keluasaan sifat-sifat Allah. Ya, ayat Al-Kursi itu menerangkan tentang keluasaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, sifat-sifat Allah Ta'ala sudah kita bahas, yaitu bagaimana Rasulullah SAW berdialog, bertanya kepada Ubay bin Ka'ab Abul Munzir. Sudah kita bahas bulan lalu bagaimana tentang keagungannya ayat Al-Kursi tersebut. Sudah kita bahas bulan lalu. Dan sudah kita bahas yaitu ayat kursi ini adalah salah satu ayat dari ayat Al-Quran yang seyogianya seorang muslim itu menghafalkannya, mentadaburi maknanya, dan mengamalkannya. Saya ulang, ayat Al-Kursi ini salah satu ayat yang sangat agung, maka seyogianya, sepatutnya bagi seorang muslim itu diapalkan ayat ini. Bukan hanya dihafalkan saja, yaitu ditadaburi maknanya, maksudnya itu dimengerti maknanya. Nah,
sekarang kita ngaji ini untuk mengerti maknanya. Setelah itu diamalkan. Kalau diamalkan ya masing-masing kita. Kalau diamalkan setidaknya 8 kali sehari semalam kita mengamalkan. 8 kali membaca ayat Al-Qur'an, berapa kali? 8 kali. Kalau itu diamalkan 5 kali sehabis sholat fardu wajib. Barang siapa yang membaca man qara'a ayatul kursi fi kulli duburi shalah maktubah lam yamna'u bidukhul jannah illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah sholat wajib, sholat fardu, habis sholat fardu ini dari subuh, habis sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu ya kecuali akan masuk surga, ya tidak ada yang mencegahnya untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya yaitu insya Allah orang jikalau nanti meninggal, insya Allah Allah memberikan yaitu insya Allah jaminan masuk surga. Orang yang mendawamkan, membiasakan baca ayat kursi sehabis sholat fardu, sehabis sholat wajib 5 kali berarti. Yang keenam zikir pagi. Yang keenam zikir pagi. Yang ketujuh zikir sore menjelang maghrib. Yang kedelapan mau tidur. Itu diamalkan maknanya. Jadi ayat Al-Kursi ini adalah ayat yang salah satu agung dalam Al-Quran. Seyogianya, sepatutnya orang muslim itu yaitu dia menghafalkan, mentadaburi maknanya. Sekarang kita ini sama-sama kita akan kaji kata demi kata dari ayat Al-Kursi. Ketiga yaitu diamalkan. Ya. Kata Rasulullah SAW bahwa dalam ayat Al-Kursi ini ada nama Allah yang agung, Ismullahul A'zam. Alladzi idza du'iya bihi ajab. Pada 3 ayat. Kata Rasulullah SAW ada nama-nama Allah, nama Allah yang agung. Jikalau doa dengan membawa nama Allah itu, doa akan dikabul oleh Allah. Kalau membawa nama itu ada di 3 ayat. Maknanya yaitu nama Allah yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ada di 3 ayat. Yang gendeng antara Al-Hayyu dengan Al-Qayyum itu bareng. Karena ada Al-Hayyu yang maha hidup, Allah zat yang maha hidup itu berdiri sendiri. Ini yang bareng, Al-Hayyu dengan Al-Qayyum bersamaan. Di mana? Satu, di ayat Al-Kursi. Ya kan? Allahu apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu. Kedua, di ayat 2 surat Ali Imran. Di ayat 2 surat Ali Imran. Di ayat 2 surat Ali Imran, awal surat Ali Imran, surat ketiga. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Al-Hayyu dengan Al-Qayyum bareng, bersanding. Lihat. Ya. Hanya di 3 ayat. Itu surat Al-Kursi, ayat Al-Kursi dan Al-Imran ayat 2. Iya, ketemu ya? Ketiga, surat Toha ayat 111. Surat Toha ayat 111. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Semua tunduk wajah. Makhluk maknanya. Semua tunduk pada siapa? Pada zat yang maha hidup, yang maha yaitu Al-Qayyum, yang mengurusi semua makhluknya. Semua makhluk tunduk. Toha 111. Toha 111. Toha itu surat ke-20. Surat ke-20 ayat 111. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Semua makhluk tunduk. Wajah tunduk. Maknanya apa saja makhluk tunduk kepada siapa? Kepada zat yang hidup. Kepada zat yang mengurusi siapa?
makhluknya Al-Qayyum. Jadi Ibu perhatikan ini. Al-Hayyu, zat yang maha hidup siapa? Allah. Lawan dari Al-Hayyu apa yang maha hidup? Lawannya mati. Ya, tidak ada. Allah terkena hal itu. Allah maha hidup, tidak berawal, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu Allah, zat yang hidup. Nah ini tauhid yang harus kita pahami ini. Allah yang maha hidup dan Allah Al-Qayyum apa? Yang mengurusi makhluknya. Nah sekarang kita akan perdalam ini tauhid hal ini yang belum kita kaji pada bulan yang lalu. Rasulullah mencontohkan doa. Perhatikan itu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ibu apa? Ibu apa? 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 Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai zat yang hidup, wahai zat yang qayyum, yaitu Allah yang mengurusi makhluknya. Dengan rahmatmu ya Allah, aku mohon tolong. Aku mohon pertolongan ya Allah, astaghfir. Rasulullah SAW ketika mencontohkan doa ini memakai nama Asmaul Husna, memakai nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Karena Rasul mengatakan jika nama Allah itu dipakai, nama Allah yang a'zam, yang besar itu yaitu Al-Hayyul Qayyum, kalau doa dengan nama itu, memakai doa dengan memakai nama itu, bertawassul dengan nama itu yaitu Al-Hayyul Qayyum, doa akan dikabulkan dengan memakai Al-Hayyul Qayyum. Jadi Rasulullah katakan demikian. Rasulullah bisa saja memakai nama-nama Allah yang lain. Bisa saja kan Rasulullah berdoa dengan begini, Ya Rahman, Ya Rahim, birahmatika astaghith. Bisa? Bisa, tapi enggak. Datangnya contohnya dengan datang contoh dari Rasulullah memakai Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Subhanallah. Kenapa? Ini ada rahasianya. Ya, memakai Rasulullah memakai nama Allah yang banyak, asma Allah yang banyak itu ada 99 kalau kita hitung ya, itu Rasulullah memakai ya Hayyu ya Qayyum. Tidak memakai misalnya dengan nama-nama Allah yang lain. Bisa saja ya Rahman ya Rahim birahmatika astaghfir, bisa. Bisa juga ya Jabbar, ya Qadir birahmatika astaghfir, bisa, boleh. Iya kan? Dengan nama-nama Allah yang lain. Tapi Rasulullah memakai yaitu ya Hayyu ya Qayyum. Ini Rasulullah mengatakan itu pasti berdasarkan tuntunan dari Allah. Semua doa-doa yang Rasulullah lafadzkan, doa yang Rasulullah ajarkan yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih doa Rasulullah berarti itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi Rasulullah selalu kalau berbicara berdasarkan wahyu. Jadi biarpun itu doa, redaksi doa, susunan doa yang datang dari Rasulullah itu juga apa? Wahyu. Gitu kan? Karena Rasulullah tidak berbicara dengan apa diri Rasulullah. Semua yang menyangkut tentang syariat ini, baik itu hukum-hukum Islam, apapun, peraturan-peraturan apapun, ya, petunjuk-petunjuk untuk kaum muslimin yang lewat lesan Rasulullah di luar Al-Quran, itu adalah wahyu. Makanya Al-Quran itu adalah pegangan kaum muslimin, al-masdarul awal. Hukum yang pertama dari kaum muslimin itu dalam menetapkan segala sesuatu itu ada Al-Quran dulu. Al-masdaru tsani, pokok penentuan kaum muslimin dalam menentukan hukum dan sebagainya adalah sunnah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penentuan itu demikian. Ya. Maka dari itu Rasulullah mencontohkan datang dengan memakai nama Allahnya dengan Ya Hayyu
hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai zat yang hidup dan yang mengurusi makhluknya yaitu Al-Qayyum, dengan rahmatmu ya Allah aku mohon tolong, aku mohon pertolongan ya Allah. Nah, para ulama mengatakan kalau kita mau berdoa ibu, kita baca basmalah, karena setiap apapun kita mohon kepada Allah harus dijauhi dengan basmalah, yaitu dengan bismillah. Jadi kalau ibu misalnya ada hajat, ini baik hajat yang urusan dunia, kita minta urusan duniawi ya, yang menyangkut duniawi, atau yang menyangkut urusan akhirat lebih-lebih, kita berdoa hajat kepada Allah, kita mohon, kita basmalah bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu sholawat Nabi. Jangan lupa doa yang tidak disolawati Nabi, doanya itu terkatung ke atas, tidak mantul ke bawah lagi, enggak. Jadi apa? Ngawang. Tahu itu ngawang? Ngambang, ngantung. Doa yang tidak diapain? Enggak disolawati pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu kalau berdoa baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Setelah itu ibu bertawassul dengan nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Baru ibu doa, ya Allah mudah-mudahan penyakitku disembuhkan ya Allah. Misal, ya Allah moga anak cucuku dijadikan anak-anak yang soleh ya Allah. Jadi ibu basmalah bismillah, sholawat Nabi, baru bertawassul dengan membawa nama Allah yang agung itu, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Iya. Atau kalau tidak pakai bi rahmatika astaghith, ya Hayyu ya Qayyum juga boleh. Jadi bismillah, sholawat Nabi, ya Hayyu ya Qayyum, setelah itu baru berdoa, boleh. Iya. Itu demikian. Berdoa apa saja. Jadi bertawassul dengan apa? Dengan nama Allah. Apa sih maksud tawassul? Perantara. Supaya ngangkat doa kita dengan nama Allah, dengan asma Allah. Karena Rasulullah mengatakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung itu ada di 3 ayat. Tadi sudah kita sebut tadi kan. Kalau kamu berdoa dengannya, insya Allah Allah akan kabulkan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Baik. Allah Subhanahu wa taala yaitu memfirmankan ayat Al-Kursi ini dimulai dengan Allah la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Dia. Ya. Kecuali Dia. Ya. Allah sebut di awal ayat tidak ada Tuhan kecuali Dia. Siapa Dia itu? Huwa itu, Dia itu siapa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Zat yang hidup, zat yang memelihara semua alam jagat dari makhluknya. Ya. Allah mengenalkan awal dengan menyebut dirinya Allah. Ibu lihat dalam ayat Kursi. Allah, tidak ada ilah kecuali Dia, Huwa. Berarti Huwa itu menerangkan Allah. Dan Allah mensifati Huwa itu, Allah itu mempunyai nama, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Punya nama Allah, asma Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ketika Allah mengatakan Allah la ilah, ya, la Allah, la ilah, tidak ada ilah, itu nafi, meniadakan, tidak ada ilah. Semua sesembahan tidak ada. Tidak ada Tuhan. Ya, kalau la ilaha illallah kan
Kalau illallah itu adalah isbat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha itu apa? Menafikan. La ilaha itu nafi. La ilaha tidak ada Tuhan itu apa? Nafyun, nafi, meniadakan. Illallahnya apa? Kecuali Allah, isbat. Isbat itu apa? Yang menyatakan, yang menentukan, ya, bahwa yang tidak ada ilah itu menafikan kecuali hanya Allah. Yang menyatakannya, isbatnya. Ya, itu demikian. Ya. Jadi kita harus ini tauhid yang kita dapat dalam ayat Al-Kursi. Jadi ketika Allah mengatakan Allah, tidak ada ilah, la ilah. Allah katakan apa? La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika Allah katakan tidak ada ilah wal hayyul qayyum, tidak ada dia kecuali yang al hayyu, yang maha hidup dan maha al qayyum, itu isbat. Menyatakan, menguatkan Allah sebagai sesembahan, tidak ada Tuhan, menafikan tidak ada sesembahan, tidak ada yang dimohon, tidak ada yang didoa selain Allah, tidak ada yang diminta, ilah-ilah tidak ada diminta, tidak ada yang disembah dan sebagainya. Hanya siapa? Allah, zat yang hidup dan zat yang qayyum. Disebut dengan apa? Isbat. Apa isbat? Menguatkan, menetapkan, menyatakan bahwa tidak ada ilah, menafikan kecuali hanya Allah, dia yang zat yang hidup, zat al-qayyum. Itu isbatnya. Ya. Allah sudah mengenalkan dirinya Allah. Allah katakan langsung pakai kata ganti orang pertama, Ibu. Kalau tadi Allah, kata ganti orang, kata ganti ketiga, kata ganti ketiga, kata ganti ketiga. Kan kita tahu ya, kata ganti orang pertama itu saya, kata ganti orang kedua kamu, kata ganti ketiga dia. Allah memakai kata ganti ketiga, dia, Allah. Allah la ilaha illa huwa, kata ganti ketiga. Dalam surat Toha ayat 14, Ibu lihat. Surat Toha tadi, surat ke-20 ayat 14. Surat Toha ayat 14, surat ke-20. Surat Toha surat ke-20 ayat 14. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimish shalah li dzikri. Toha 14, surat ke-20 ayat 14. Ketemu semua? Ya. Yuk kita cermati. Yuk kita cermati. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Bu, pakai ganti kata ganti keberapa? Satu. Saya. Kata ganti tadi kan kata ganti ke satu saya, kata ganti kedua kamu, kata ganti ketiga dia. Ingat pelajaran kita waktu SMP SD, Bu? Pelajaran apa? Bahasa Indonesia kan? Dulu pada belajar dulu. Atau yang dulu kalau ibu yang tua-tua mengalami SR, enggak sekolah rakyat. Kalau zaman dulu. Iya. Ingat pelajaran bahasa Indonesia. Kata ganti pertama aku, kata ganti kedua kamu, kata ganti ketiga dia. Ingat ya Bu, pelajaran dulu ya. Iya. Ini Allah memakai lafaz kata ganti pertama, langsung menguatkan. Innani anallah, sesungguhnya aku itu Allah. Langsung. Ya. Sesungguhnya aku ini Allah.
La ilaha, seharusnya kan yang biasa kan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti kata ganti keberapa? Illallah kata ganti keberapa? Illallah kata ganti keberapa? Ketiga. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kan berarti kan kata ganti ketiga. Ya dia Allah. Ini tidak. La ilaha illa ana. Lihat Al-Quran, lihat saya. Lihat Quran supaya ibu paham. Lihat Quran, Bu. Lihat Quran. Ya. Ya. Ibu lihat. Ibu lihat Quran aja belum tentu paham. Lihat aja belum tentu paham. Lihat Qurannya. Bab kita pahami benar. Kata-kata Quran kita pahami. Ibu kalau perlu ibu dikasih pensil itu. Digaris bawahi ibu. Ya. Tidak ada ilah Tuhan kecuali aku. La ilaha illa ana. Kata ganti ke satu. Subhanallah. Ya. Langsung Allah mengatakan fa'budni, maka sembahlah aku. Biasanya di Quran banyak fa'budhu. Fa'budhu, sembahlah dia. Dia Allah. Kata ganti keberapa? Ketiga. Tapi tidak ini. Fa'budni, sembahlah aku. Kata ganti berapa? Satu. Kenapa saya terangkan begini ibu? Kata ganti pertama, kedua, ketiga, supaya ibu paham ayat Al-Quran. Kata ganti itu dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir. Kata ganti orang atau yang menuju kepada pelaku itu adalah dhamir. Yang dhamir itu kata ganti. Itu penting sekali. Pada surat Toha ayat 14 ini Allah menekankan begitu akan dirinya, tanpa Allah menekankan dengan kata ganti huwa, dia, atau Allah kata ganti ketiga. Tapi tidak langsung Allah mengatakan aku ini adalah Allah, gitu loh. Aku ini adalah Allah. Langsung di dalam surat Toha ini 14 ini. Subhanallah. Menegaskan langsung kata ganti pertama, aku, saya. Ya, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Langsung menyatakan dirinya, langsung tanpa pakai kata ganti ketiga langsung. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis shalah li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingat aku. Aku ini adalah Allah. Subhanallah. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Kursi, Allah memulai dengan Allah. Allah itu Allah, karena Allah di dalam apa? Allah itu siapa? Yaitu Zat yang maha hidup, Zat yang maha Al-Qayyum. Ya. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Zat yang hidup Allah, Zat yang Al-Qayyum. Al-Hayyu yang maha hidup, lawan dari mati. Ya. Jadi Al-Hayyu itu adalah sifat zat Allah. Ibu catat. Al-Hayyu itu sifat zat Allah. Al-Hayyu sifat zat Allah. Al-Hayyu sifat zat Allah yang melekat pada zat Allah. Itu Al-Hayyu. Yang melekat pada zatnya, zat Allah. Saya akan ulang-ulang ini supaya ibu paham. Jangan sampai ibu nggak paham, karena ini ibu salah paham nanti, karena ini masalah akidah. Saya akan ulang-ulang terus ini perkataan saya ini. Al-Hayyu itu sifat zat Allah. Al-Hayyu sifat zat Allah yang melekat pada zatnya.
yang melekat pada zatnya. Yang melekat pada zatnya. Maaf, saya ulang-ulang terus Pak Ibu tidak salah dalam mencatat. Ya, sifat zat Allah Al-Hayy. Ya. Paham Ibu ya? Sudah? Baik. Al-Qayyum adalah sifat fi'li Allah. Al-Qayyum sifat fi'li Allah. Al-Qayyum sifat fi'li Allah. Apa itu fi'li? Perbuatan. Ibu kurung buka ditulis fi'li itu perbuatan, kurung tutup. Supaya paham apa itu fi'li. Fi'li ya. Al-Qayyum sifat fi'li Allah. Apa itu? Perbuatan Allah. Sifatnya Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Yang maha mengurus semua makhluk. Al-Qayyum. Ya, baik ya. Supaya Ibu paham benar ayat kursi ini. Jadi ketika kita berdoa dengan Al-Hayyul Qayyum, kita paham, kita sebut Al-Hayyu paham, nyebut Al-Qayyumnya juga paham. Ya. Udah ya. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui. Itu bermuara kembali kepada Al-Hayyu. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, itu sifat zat Allah yang melekat pada zatnya. Kan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, itu sifat zat Allah. Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, itu sifat zat Allah. Itu sifat maha mendengar Allah. Maha mendengar Allah. Maha melihat Allah. Allah maha melihat. Allah maha mengetahui, itu bermuaranya kepada Al-Hayy. Bermuaranya kepada Al-Hayy. Bermuaranya ke situ. Maknanya adalah kalau Allah maha mendengar, Ibu perhatikan, ini kuncinya ini, Ibu perhatikan. Kalau Allah maha mendengar, Allah maha melihat, yang maha mendengar melihat itu mati, yang nggak ada guna. Ibu paham ya? Kalau Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, kalau bakal mati, kalau mati ya berarti tidak ada gunanya kan? Makanya maha mendengar, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, itu bermuara kepada Al-Hayyu yang maha hidup. Subhanallah. Bermuaranya ke situ Al-Hayyu. Makanya dikatakan Al-Hayyu itu adalah nama Allah yang paling agung. Paham Ibu ya? Ibu paham nih, coba yang tua-tua ini, saya ulang-ulang, saya khawatir yang tua-tua ini nggak paham. Maaf aja. Iya. Iya. Yang muda pun belum ada jaminan juga. Tapi masih mending lah yang tua, yang iya. Iya. Paham ya? Kadang-kadang kayak serius-serius, padahal sih nggak paham. Iya. Tapi kalau dibuka pertanyaan, nggak mau tanya. Repotnya tuh gitu. Jangan malu. Kalau nggak tanya, tanya. Kalau nggak paham, tanya Ibu. Yang namanya belajar itu ya sama. Kita pun Ustadz ya, kalau nggak paham juga bertanya juga kepada Syekh misalnya yang lebih alim, kita pun itu sama. Bukan soal gengsi. Nggak ada gengsi. Tanya itu bukan suatu menurunkan derajat kita. Enggak. Ya Bu ya. Itu. Jadi Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, itu bermuaranya kepada Al-Hayyu, sifat zatnya. Baik. Sekarang Al-Qayyum. Al-Qayyum sifat apa? Fi'li. Apa fi'li? Perbuatan Allah. Allah yang mencipta.
Sifat Allah. Allah yang menciptakan segala apapun, menciptakan. Allah memberikan rezeki. Saya ulang, Allah menciptakan segala sesuatu. Allah yang memberi rezeki. Allah memberi nikmat kepada makhluknya. Allah menghidupkan makhluknya. Allah mematikan makhluknya. Itu bermuara kepada Al-Qayyum. Paham dulu? Allah yang mencipta itu sifat fi'li Allah, perbuatan Allah. Mencipta. Allah Maha mencipta. Allah yang mencipta segala sesuatu. Allah yang memberikan rezeki, berarti sifat fi'li Allah. Allah yang memberikan nikmat, sifat fi'li, perbuatan Allah. Allah yang mematikan makhluk, berarti Allah itu sifat zat. Sifat apa? Fi'li Allah. Allah yang menghidupkan makhluk, berarti apa? Fi'li Allah, perbuatan Allah. Sifat fi'li Allah tadi yang Maha mencipta, Allah mencipta, memberikan rezeki, memberikan kenikmatan, menghidupkan makhluk, mematikan makhluk, itu bermuara kepada Al-Qayyum yang Maha mengurusi makhluknya. Subhanallah. Paham Ibu ya? Ini contohnya demikian. Ya. Ya, jadi ini saya ulang-ulang supaya Ibu paham. Ini masalah akidah memang agak rumit, Bu. Tidak seperti fikih. Kalau fikih sholat, Ibu belajar tentang fikih sholat. Yuk kita kaji yuk sholat duha, sholat malam. Itu lebih mudah. Lebih mudah. Ya. Misalnya dibuka temanya kajian tentang apa? Sholat, fadilah sholat duha. Lebih mudah. Tapi kalau akidah ada salah paham, dampaknya dia akan menyangkut keimanan. Ya, salah memahami tentang Allah. Ya, salah memahami tentang Allah dan sebagainya. Makanya saya ulang-ulang ini. Karena ketika kita ngaji tentang ayat Al-Kursi, yaitu tentang mendulang tauhid, ya harus kita uraikan ini. Harus kita uraikan masalah ini, akidah ini. Ya, jadi demikian ya. Ada satu aja Ibu yang bisa mewakili supaya Ibu paham apa enggak ini. Ayo sebutkan apa Al-Hayyu itu sifatnya dengan. Buat catatan Ibu. Satu aja. Kalau yang satu Ibu jangan ngomong semua. Jadi satu aja, saya diwakili Ibu dengan satu orang. Silakan Ibu. Satu siapa? Yang Al-Hayyu di mana tadi yang saya terangkan? Al-Hayyu yang hidup. Apa? Sifat zat Allah yang maha hidup. Iya. Lantas? Sifat yang lekat pada zat Allah yaitu Allah maha hidup. Lantas terus tadi? Yang tadi yang Allah yang mendengar, melihat itu tadi loh. Sifat diri Allah. Enggak, yang Al-Hayyu dulu. Al-Hayyu dulu. Sifat zat Allah yaitu maha hidup. Terus? Karena Allah maha hidup, Allah apa? Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha memberi rezeki, Allah maha mendengar dan lain-lain. Iya. Mengacu kepada sifat diri Allah yaitu Al-Qayyum. Enggak. Tidak, salah itu. Tuh kan? Kita bicara Al-Hayyu dulu. Tuh kan? Perlunya saya uji itu di sini. Paham enggak ini? Karena salah kan? Makanya harus pelan, harus pelan. Saya ulang-ulang, harus ulang-ulang. Ya. Makanya harus dicatat ya. Dicatat saja masih gak pas, apalagi yang modal kuping doang. Tahu kuping doang. Denger. Aduh. Wassalam. Ilmu itu harus dicatat. Ya. Saya ulang lagi Ibu ya, Ini penting sekali. Supaya kita kalau doa dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, jadi kita paham. Al-Hayyu itu sifat zat Allah. Sifat zat Allah yang melekat pada dirinya.
Allah punya sifat zat yang lainnya, yaitu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Itu sifat zat Allah. Sifat zat Allah seperti Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, itu bermuaranya itu ke Al-Hayyu. Itu satu, selesai tentang Al-Hayyu. Paham ya? Ya. Gimana kita mau masuk surga kalau kita nggak kenal Allah? Jangan dikira orang mau masuk surga nggak kenal Allah, Allah tidak akan memperkenankannya. Apa nggak malu kita doa mau masuk surga, ya Allah masukkan ke surga, tapi kita nggak kenal Allah? Makanya belajar itu adalah tauhid. Rasulullah itu mengajarkan kepada sahabatnya itu tauhid dulu sebelum sholat. Mengajarkan apa? Tauhid dulu. Gimana mau masuk surga? Ya Allah masukkan aku ke surga ya Allah, tapi nggak kenal Allah. Nggak kenal Allah, nggak tahu Allah. Al-Hayyu apa? Nggak tahu. Al-Qayyum apa? Nggak tahu. Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa? Nggak tahu. Apa nggak malu kita mau masuk ke surga Allah tapi kita nggak kenal siapa penciptanya? Iya. Makanya wajib belajar. Makanya belajar itu wajib setelah sholat fardu. Belajar itu talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki dan wanita. Setelah belajar ilmu syar'i itu wajib setelah sholat wajib. Belajar ilmu itu di atas sholat sunnah hukumnya. Ibu jangan sholat sunnahnya rajin tapi nggak ngerti akidah. Ngapain? Akidah itu penting. Diterimanya amal soleh kita itu karena akidah, keimanan. Allah mengatakan man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mukmin, enggak muslim. Barang siapa yang beramal soleh, baik kita barang siapa yang orang yang sholat, yang puasa, yang haji, yang umroh, yang sodakoh, beramal soleh, baik laki perempuan, dia harus beriman. Maksudnya beriman itu apa? Imannya benar kepada Allah, pada Rasulnya. Nah, iman kepada Allah itu apa? Tahu siapa Allah itu, beriman pada Allah itu. Baru Allah terima. Amal kita itu diterima, sholat kita itu diterima kalau iman kita itu benar, sholat kita. Iya, jangan sampai nanti di akhirat orang sholat tapi nol sholatnya di hadapan Allah, nol kosong. Nol besar. Waliyadzubillah. Sholat di dunianya tapi pahalanya kosong. Nol. Tidak ada catatannya. Saya ngomong begini ini supaya jangan kita ini gampang. Kadang-kadang dai itu meninabuhkan yang gampang-gampang isinya supaya cara berpikirnya itu apa? Sederhana. Nah, hidupnya harus kerja keras, Bu. Kalau kita ingin masuk surga itu harus kerja keras kita. Kerja keras apa? Belajar. Dengan terus kita beramal, setelah belajar beramal soleh. Ya. Jadi belajar ilmu itu wajib setelah sholat fardu. Kedudukannya setelah sholat fardu, bayangin. Sholat sunnah itu di bawah. Rankingannya itu di bawah sholat fardu. Jangan gede-gedein sholat sunnah, ibu. Tapi belajar kagak, ngerti akidah enggak. Sholatnya saja masih belepotan, nggak ngerti. Biarpun rajin, sunnah-sunnah nggak ngerti. Ngapain? Dan tidak ditopang oleh ilmu. Makanya ilmu itu, Bu, ilmu syar'i itu yang bisa meningkatkan keimanan. Gimana mau meningkatkan iman kalau kita bahlul? Bodoh. Ya maaf, saya harus ngomong begini, supaya kita tuh tergugah, Bu. Melek kita gitu loh. Kadang-kadang itu nggak mau ngomong kenceng sih, yang halus-halus. Jamaah itu nggak ngerti apa-apa. Jamaah itu nggak pada ngerti apa-apa. Kenapa? Terlalu datar ngomongnya. Kalau saya nggak bisa ngomong apa adanya.
Harusnya kita ini hidup ini harus berjuang untuk meraih ridho Allah, itu berjuang. Semangat. Ya. Semangat. Allah ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh pada jalan kami, kata Allah, bersungguh-sungguh berjihad pada jalan kami. Berjihad jalan kami itu dalam arti luas. Baru Allah tunjukkan jalannya. Lanahdiyannahum subulana. Dengan syarat apa? Allah akan tunjukkan jalannya. Bersungguh-sungguh. Ini Allah katakan. Ya, demikian Bu. Belajar Bu. Ibu belajar di sini, jangan di sini aja. Ibu catatan ibu dibuka lagi, dipelajari di rumah. Diulang-ulang lagi. Ya, diulang-ulang lagi. Jangan di sini, nanti ketemu 1 minggu lagi, Ustaz siapa lagi, terus begitu terus ya, nggak paham. Apalagi pelajaran akidah ini harus butuh apa? Butuh perhatian ekstra. Betul konsentrasi yang kenceng, yang kuat. Ya, karena kita bukan ngaji tentang fadilah sholat duha misalnya, itu lebih mudah. Saya ulang lagi nih Bu, supaya Ibu paham, masalah ini penting, masalah akidah itu penting. Kita doa dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, tapi kita nggak ngerti makna Ya Hayyu Ya Qayyum, buat apa kita berdoa dengan itu? Kita paham makna Al-Hayyu. Saya ulang lagi untuk yang ketiga kalinya. Al-Hayyu zat yang maha hidup. Zat yang maha hidup Allah. Al-Hayyu adalah zat Allah. Zat Allah, sifat zat Allah yang melekat pada dirinya. Itu Al-Hayyu. Kita bicara Al-Hayyu dulu. Sifat zat Allah yang melekat pada diri Allah, dirinya. Nama-nama Allah seperti yaitu Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui dan sebagainya, itu bermuaranya kepada Al-Hayyu yang Maha hidup. Karena Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui itu sifat zat Allah yang melekat pada Allah, pada dirinya. Ya, itu Al-Hayyu. Sedangkan Al-Qayyum adalah sifat fi'li Allah, perbuatan Allah. Seperti yaitu sifat fi'li Allah yang lain, Allah Maha mencipta, Allah memberi rezeki, Allah memberi nikmat, Allah mematikan makhluk, Allah menghidupkan makhluk, itu bermuara pada Al-Qayyum. Paham ya? Itu. Baik. Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah yaitu sifat fi'li Allah, perbuatan Allah. Al-Qayyum adalah sifat fi'li Allah, perbuatan. Seperti Allah menciptakan sesuatu, Allah Maha mencipta, Allah memberi rezeki, Allah memberi nikmat, Allah mematikan makhluk, Allah menghidupkan makhluk, itu semua sifat fi'li Allah. Tadi bermuaranya kepada Al-Qayyum. Paham ya tadi? Makanya Rasulullah mengatakan dua nama ini adalah nama Allah yang agung, Ismullahul A'zam. Kalau kamu, kata Rasulullah, membawa dua nama ini dalam doa, Allah akan kabulkan. Supaya kita kalau berdoa tuh kita meresap, kita tahu Al-Hayyu. Kalau ini kan kita sudah paham, ya Allah Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Berarti apapun Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, itu berarti bermuara pada zat yang hidup ini, Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Al-Hayyu.
Dan Allah Al-Qayyum, zat yang menguasai makhluknya, yang mengatur makhluknya. Allah yang memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan, menciptakan, memberikan nikmat. Itu Al-Qayyum, bermuara ke Al-Qayyum. Subhanallah. Sehingga kita ini Bu, semakin kita ini menambah iman kita. Kalau kita paham tentang tauhid itu. Ya. Paham ya Bu ya? Ya. Itu Al-Hayyu Al-Qayyum itu. Ya. Jadi kata Rasulullah, nama Allah yang agung itu yang berbarengan, yang gendeng antara dengan Al-Hayyu dan Al-Qayyum itu cuma ada di 3 ayat itu tadi. Yaitu surat ayat Al-Kursi, ayat 2 Ali Imran, surat Toha 111 yang Al-Hayyu Qayyumnya bareng. Karena ada Al-Hayyu saja tanpa Al-Qayyum. Kalau Ibu lihat apa? Tanpa apa? Tanpa Al-Qayyum. Ya, tanpa Al-Qayyum. Ya. Tanpa Al-Qayyum itu kalau Ibu lihat yaitu seperti misalnya ya Ibu lihat kalau dalam Al-Hayyu saja dalam surat Al-Furqan Ibu lihat ayat 58. Al-Furqan Ibu lihat ayat 58. Ibu lihat surat Al-Furqan ayat 58. Surat Al-Furqan. Yuk kita lihat surat Al-Furqan. Ibu lihat surat Al-Furqan. Al-Furqan itu Ibu lihat ayat 25. Ibu lihat ayat 58. Lihat. Lihat. 58 ketemu? Depannya apa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dzunubi ibadihi khabira. Al-Furqan 58 ketemu? Apa itu? Ada Al-Qayyumnya? Ada Al-Qayyumnya? Pada Al-Furqan 58? Enggak ada. Cuman Al-Hayyu saja. Al-Furqan 58 ketemu? Kita lihat. Yuk kita kaji. Kita manai. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi. Tawakkallah kamu. Tawakal kamu. Kepada siapa? Kepada Zat yang hidup. Di sini Bu, lihat ini. Artinya ini. Tawakallah kamu kepada siapa? Kepada Zat yang hidup, yang tidak mati. Maka bertasbihlah dengan pujian kepadanya. Wasabbih bihamdihi. Allah memakai yaitu Al-Hayyu saja tanpa Al-Qayyum. Kenapa? Karena Allah memerintahkan seorang yaitu kepada hambanya agar bertawakal. Bertawakal kepada siapa? Kepada Allah yang zat yang hidup, sifat zat Allah yang hidup itu. Ya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakallah kamu kepada zat yang hidup itu, yang tidak mati. Coba Ibu renungi ayat itu. Ya. Ya, Al-Hayyu saja tanpa ada Al-Qayyumnya. Ya, jadi Allah memerintahkan supaya kita tawakal kepada yang Maha Hidup ini. Jangan kita menggantungkan hidup ini kepada sesama manusia, makhluk. Allah yang hidup. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakallah kamu. Tawakal kamu kata Allah kepada zat yang hidup, yang tidak mati. Subhanallah. Surat Ghafir, surat 40 buka. Surat Ghafir atau surat Mu'min. Surat Ghafir itu surat Mu'min, buka. Surat Ghafir atau Mu'min, surat ke-40.
surat ke-40 ayat 65. Ayat 65. Ayat 65. Ya, wal hayyu. Ketemu surat Ghafir? Yuk kita kaji. Sama-sama kita lihat kaji. Ketemu? Yuk. Kalau kita ketemu, yuk kita lihat. Ghafir 65 atau Mukmin 65. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dia siapa dia? Yang maha hidup. Dia yang maha hidup. Wal hayyu, dia yang maha hidup. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, la ilah kecuali dia. Ya. Jadi Allah mengatakan huwal hayyu, dia yang maha hidup. Yang tidak ada Tuhan, la ilah kecuali dia. Allah memerintahkan kita fad'uuhu. Apa fad'uuhu artinya? Apa fad'uuhu? Maknanya? Hah? Apa fad'uuhu? Maknanya apa? Apa? Fad'uuhu artinya apa? Fad'uuhu, maka berdoalah kepadanya, mohon kepadanya. Mukhlis lahuddin, mukhlisin lahuddin. Apa? Seikhlas-ikhlasnya, dengan setulus hati. Kalau ayat tadi dalam surat yaitu Furqan, supaya kita diperintah kepada dari Allah tawakal. Paham enggak? Tadi Al-Furqan tadi 58, tawakal. Kalau ayat 65 kita disuruh oleh Allah doa. Itu loh. Fad'u, doa kamu. Kepada siapa? Kepada Zat yang hidup. Wal hayyu, dia yang hidup. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali dia. Fad'uhu, kamu doa kepadanya. Kamu mohon kepadanya, minta kepadanya. Kepada siapa? Kepada Zat yang hidup itu. Al-Hayyu itu. Ini Allah terangkan. Jadi ada ayat Al-Quran yang pakai kata Al-Hayyu saja tanpa Al-Qayyum. Tapi kalau yang gendeng maksudnya apa sih gendeng itu? Bareng Al-Hayyu dan Al-Qayyum cuma di 3 ayat tadi. Yang Al-Hayyu dan Qayyumnya itu bareng. Tapi kalau Al-Hayyu sendiri ini. Pertama, Al-Furqan 58 menyuruh kita tawakal kepada Zat yang hidup. Kedua, Allah memerintahkan supaya kita berdoa mohon kepada Zat yang hidup, yang maha hidup. Subhanallah. Ini kita mendulang. Di sini artinya ini Sembahlah bukan berdoa. Apa? Apa gimana? Sembahlah bukan doa. Maknanya apa? Sembahlah bukan doa. Iya, berdoa itu bagian dari ibadah. Kan tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Iya, terjemahan boleh saja. Kalau sembah itu fa'bud. Karena mengartikan fa'ud'u itu mohon, berdoa. Berdoa itu bagian dari menyembah, ibadah. Iya. Karena tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Berdoa tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya berdoa itu ibadah. Iya. Makna sama, mutakallim. Mau dimaknai ibadah ya bisa, doa juga sama. Tapi kalau dari segi kata, lafaz, ud'u itu doa. Kalau ibadah, fa'bud, gitu loh. Ya, itu demikian.
Subhanallah. Jadi kita paham benar Al-Hayy dan Al-Qayyum matang insyaallah pada pagi ini. Untuk apa bekal kita seumur hidup kita paham Al-Hayy ini. Orang yang paham tauhid sampai mati betul-betul ikhlas insyaallah itu bekal mati kita. Paham dua nama Allah aja dia paham bener dinikmati dalam hati diamalkan subhanallah. Ya, makanya tadi yang saya katakan kalau mau diterima doa insyaallah tawassul membawa dua nama ini. Rasulullah mencontohkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Jadi baca basmalah lantas sholawat Nabi membaca ya Hayyu ya Qayyum, setelah itu baru doa apa yang kita hajatkan. Silahkan. Insyaallah dengan keyakinan Allah akan kabulkan. Kalau pun tidak dikabulkan di sekarang, Allah akan pending tunda sekian waktu. Kalau pun tidak di dunia, sebagai simpanan amal soleh nanti di akhirat doa itu. Karena doa itu ibadah itu. Makanya Allah nggak suka kalau hamba Allah yang nggak berdoa. Ya, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau minta kepada Allah, siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah itu justru apa? Murka. Ya. Berarti orang sombong, orang yang nggak mau minta kepada Allah. Semakin Allah diminta, semakin Allah doa, kita mohon doa, kita berdoa kepada Allah setiap hari banyak, Allah semakin senang. Kita berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya. Doa-doa yang menyangkut hal yang urusan akhirat, urusan dunia, silakan untuk hal yang tersebut. Yang tidak boleh adalah doa-doa yang kita mendoakan orang hal-hal cilaka orang, memutuskan silaturahmi dan sebagainya. Itu Allah tidak akan terima doa-doa yang mengandung kemaksiatan mengandung hal ini. Ya. Baik kan? Ya, itu demikian ya. Nah, pada sholat malam Rasulullah kalau sholat malam itu, sholat lail, sholat tahajud nih, Rasulullah di dalam doa iftitahnya, tahu doa iftitah? Sehabis baca, yaitu sehabis takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah, itu doa iftitah. Sholat malam nih, apa Rasulullah baca doa iftitahnya? Allahumma lakal hamd anta qayyumus samawati wal ardh wa man fihi. Ini doa Rasulullah, yaitu doa iftitah di dalam sholat malam. Allahumma lakal hamd, ya Allah bagimu pujian. Allahumma lakal hamdu wa anta qayyumus samawati wal ardh, dan engkau ya Allah pengatur langit dan bumi. Engkau yang menguasai langit dan bumi. Wa man fihim, dan apa yang ada di dalamnya. Subhanallah. Rasulullah doa iftitah di dalam salat lail memakai lafaz qayyum. Memakai lafaz itu memakai kata dari nama Allah qayyum. Ini menandakan yang tadi bahwa dua nama ini Al-Hayy dan Al-Qayyum itu adalah dua nama yang agung. Subhanallah. Allahumma lakal hamd anta qayyumus samawati wal ardh wa man fihi. Itu doa Rasulullah SAW, doa iftitah di dalam sholatul lail, sholat malam, memakai lafaz, memakai kata yaitu qayyum. Ya, subhanallah. Ya, baik. Sekarang kita menginjak kata selanjutnya dalam ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak terkena ngantuk dan juga tidak tidur. Jadi Allah menegaskan sifat Allah, zat Allah, nama Allah Al-Hayy Al-Qayyum itu dikuatkan.
Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup, yang maha al-qayyum, yang tidak ngantuk apalagi tidur. La ta'khudhuhu sinah wala naum. Ini Rasulullah mengatakan dalam hadis Muslim, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak patut bagi Allah baginya tidur. Ya, itu demikian. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak pantas, tidak patut bagi Allah tidur. Jadi menguatkan Al-Hayyu Al-Qayyum itu zat yang hidup, zat yang maha pengatur, yang menguasai makhluk, yang mengatur makhluk Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinah wala naum, yang tidak terkena baginya Ibu lihat kata ganti hu kepada siapa? La ta'khudhuhu kepada siapa? Allah. Yang tidak terkena baginya Allah ngantuk apalagi tidur. Yang namanya makhluk tubuh kalau terkena ngantuk apalagi tidur itu menunjukkan lemah makhluk. Kita tertidur, siapapun makhluk tertidur. Kita manusia, iya, pasti tidur. Itu sunatullah. Binatang pun tidur. Menunjukkan apa? Butuh istirahat. Menandakan apa? Dirinya lemah, butuh istirahat. Jadi makhluk tidur, mengantuk tidur. Subhanallah. Itu demikian. Ada suatu kisah yang dinukil di dalam tafsir Al-Jamil Ahkam Quran Imam Al-Qurtubi dalam menafsiri yaitu ayat Al-Kursi ini. Tapi riwayat ini ada yang yaitu riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Cerita ketika Nabi menceritakan tentang diri Nabi Musa. Ya, riwayat ini diperselisihkan, tapi ya untuk ini saja. Makanya perlu diterangkan bahwa ini riwayat ini diperselisihkan dhaif tidaknya, lemah atau tidak ada asal sandarannya. Ya. Terbesit di hati Nabi Musa itu Allah tuh tidur apa tidak? Terbesit di apa? Di hati Nabi Musa. Terbesit Allah tuh tidur apa enggak sih ya? Karena Allah Maha mengetahui, Allah kirim malaikat. Ya Musa, ya Nabi Allah, kamu terbesit di hatimu Allah tuh tidur apa tidak? Sekarang begini saja, ambil 2 botol yang berisi air. Ambil 2 botol yang berisi air, kamu pegang. Jangan diletakkan botol itu sampai saya, kata malaikat, memerintahkan kamu letakkan botol itu. Sampai kapan? Sampai saya memerintahkan, kata malaikat. Jadi Nabi Musa diperintah oleh malaikat supaya membawa botol, yang terbuka botol itu, ya tempat lah botol itu isinya air. Jangan diletakkan sebelum diperintah oleh malaikat. Udah, nuruti. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari masih kuat. Megang ini gimana coba? Ini kan begitu kan? Ya sehari, 2 hari, 3 hari masih kuat. Hari keempat, ya mata mulai berat. Sehingga ngelanyut kiri, ngelanyut kanan. Kan miring, airnya apa? Tumpah sedikit lah, tumpah. Dalam beberapa hari kemudian, ya saking tidak kuatnya tahan ngantuk. Lah karena ngantuk terlepas ininya, jatuh pecah. Tidurlah. Setelah bangun, malaikat datang dilihat, kenapa pecah? Kamu jatuh kan? Tidak. Saya tidak kuat tertidur saya sehingga ini terlepas pecah. Kata malaikat, ini coba lihat, kamu tertidur menjaga ini saja kamu nggak mampu, sehingga kamu lemah tidur, sehingga lepaslah itu botol, pecahlah itu botol. Bagaimana kalau Allah itu tidur? Apa tidak hancur di jagat raya ini? Apa tidak tabrakan itu bintang-bintang, matahari, bulan kalau Allah tertidur? Paham ya permisalan ini ya?
Paham ya permisalan ini, paham ya? Ini kan permisalan. Kisah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, maka terlepas daripada itu, saya terangkan bahwa riwayat ini dhaif, ada yang mendhaifkan, ada yang mengatakan la aslalah dan seterusnya. Tapi riwayat ini ada di dalam tafsir Al-Qur'an Imam Al-Qurtubi, imam kita ahli sunnah tafsir. Wallahu a'lam. Tapi bisa menjadi ibrah bagi kita. Ibrah bagi kita kalau Allah itu tidur, apa yang terjadi? Hancur jagat raya ini. Subhanallah. Subhanallah. Baik, kita sudahi. Nampaknya pertemuan ini 3 kali rasanya. Ya, sebab ini ayatul kursi ini memuat akidah. Memuat akidah yang panjang. Ya, insyaallah biidznillah. Ya sabar, jangan sabar. Sudah lagi sebentar. Ada yang mau tanya? Iya. Itu kalau mau baca ini yang didahului dengan wa ilahu wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Iya. Itu Allah itu artinya apa gunanya? Kenapa Ibu? Ibu tanya gimana kalau Mulai dengan di pengajian itu dimulai dengan karena wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Iya. Baru ayat kursinya dimulai. Iya. Enggak apa-apa. Selalu begitu. Iya, enggak apa-apa. Ibu baca itu enggak jadi masalah. Iya. Jadi kan ada bismillahirrahmanirrahim di situ ada. Enggak apa-apa Ibu baca itu enggak jadi masalah. Artinya Allah la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Itu sudah. Iya. Enggak apa-apa Ibu baca. Iya, Allah ilah yang satu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan seterusnya. Setelah itu salawat Nabi ya Hayyu ya Qayyum enggak jadi masalah. Iya, enggak jadi masalah. Ya, insyaallah. Ya. Ya. Baik, tadi yang di belakang apa sahabat tadi? Baik, kalau enggak saya tutup. Baik Ibu-ibu, moga kita diberikan oleh Allah hidayah ilmu, barokah ilmu, ngaji sedikit tapi paham. Dan saya mohon maaf kalau misalnya saya dalam menyampaikan ini orangnya ini agak terbuka. Saya itu orangnya begini demi kita semua gitu loh. Ya maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, maafkan. Tapi ini untuk kita semua, insya Allah. Ya baik, kita sudahi. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita istiqamah di atas Islam, di atas sunnah. Semoga Allah memberikan kepada kita jalan yang lurus. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita selalu bimbingannya untuk kita memantapkan keimanan kita. Dan Allah memberikan kepada kita insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mari kita tutup kita dengan baca kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.